Cuman kalau kita pikir kenapa dia tuh mungkin hidupnya happy terus gitu. Mungkin lebih happy daripada kita yang di sini. Kenapa gitu kan? Kenapa dia tetap cinta sama pekerjaannya? Dan yang paling penting kenapa kita nonton SpongeBob gitu? Kenapa seru gitu hidup dia kan? Mungkin next. I think jawabannya itu karena setiap hari-harinya SpongeBob itu selalu seru, iya betul. Tapi kenapa bisa selalu seru? Karena dia itu selalu mengerjakan sesuatu yang baru. Life is too short. Hidup tuh pendek banget. Even di hari gue yang ketemu klien yang yang jahat tadi, yang hampir memaki-maki gue tadi, tetap life itu still too short. Oke, halo semua, selamat malam. I think first of all, thank you untuk udah datang ke sini. Saya lihat semua di sini orang-orangnya bright, mau belajar. And then thank you juga Jihan udah bikin acara ini, keren banget. So please introduce. Nama aku tuh Ruli. My name is Nasrullah Putra Sulaiman, dipanggil Ruli. So next slide mungkin. Umur 25 tahun. Umur 25 tahun. Apa yang aku lakukan di pekerjaan itu seperti yang teman-teman udah lihat, kayak outfitnya. Ini kan outfit finance bro banget kan ya. Jadi bener banget, aku itu finance bro. Aku kerja di perusahaan di bank Singapura. And this is my day-to-day job. Cuman di belakang kubikel aja. Terus itu my desk, setupnya kayak gitu. Ada satu laptop kantor, satu additional screen. Terus juga itu waktu kemarin aku bisnis trip, naik pesawat tapi masih pakai suit and tie gitu. Jadi imagine se-tight apa jadwalnya gitu. Dan hari-hari juga sebagai orang yang cuman crunching numbers sama ngerjain Word gitu, ngerjain report di Word, I think kalian tuh bisa bayangin. Jadi sebenarnya seberapa seharusnya hidupku tuh boring banget gitu. Seharusnya ngulang-ngulang gitu-gitu aja banget gitu. Cuman I think today aku mau share on how I add more colors to my daily life. Mungkin next slide. How I add more colors in my daily life dengan menjawab pertanyaan ini. Mungkin dari speaker-speaker storyteller yang tadi udah lumayan banyak ngejelasin secara filosofis arti hidup tuh seperti apa sih. Jadi ternyata ini tuh bukan cuma pertanyaan aku doang, tapi mungkin pertanyaan kita semua gitu. Our $1 billion question. Mungkin next. Nah, tadi itu Sabilan sempet ini tuh kalau kalian tahu lagunya sama dan liriknya tuh persis setelahnya banget. Iya. Kita nggak janjian ya? Jadi kan kalau buat dinyanyiin kan lakukan apa yang kau mau sekarang. Lakukan apa yang kau mau sekarang. Bila hatimu bergerak jangan kau larang. Nextnya tuh ini. Hidup ini tidak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya seorang. Ya sama kayak yang tadi Noel bilang ya. Jadi gimana kalau emang bener hidup ini tuh nggak ada artinya? Tadi nihilism ya? Gimana kalau Hindia itu bener gitu? Mungkin next. Jadi mungkin ini ada 2 poin yang mau aku bawa di sini. Yang pertama itu gimana cara kita bikin hidup kita setiap harinya itu menjadi episode-episode yang seru. Dan yang kedua itu untuk punya apa yang kita nanti-nantikan. Something that we look forward into. Mungkin next. Oke. Semua pada tahu kan kartun ini kan? Oke. Ya, yang kiri apa? Tuh. Yang kanan?
Oke. Jadi tuh ini tuh dua kartun yang aku tonton waktu SD ke SMP lah ya. Kayak mungkin hampir tiap hari nonton ini. Mungkin kalau dulu nonton tuh kayak ya udah aja gitu untuk ngisi hari gitu. Cuman kalau sekarang kita tonton lagi, ternyata tuh ada sesuatu yang kalau aku coba aplikasikan itu bisa navigate our life in 20s gitu mungkin. Terus aku tuh nanya ke diri aku sendiri, kemarin coba nonton dua kartun ini lagi. Sebenarnya apa sih yang bikin aku tuh dulu tuh tertarik gitu sama dua kartun ini. Mungkin coba kita bahas dari kartun yang pertama, SpongeBob ya. Mungkin next. Oke. Kalau kita kalau kita lihat lingkungannya SpongeBob, sebenarnya perfect nggak sih lingkungannya SpongeBob? I think sangat nggak perfect ya, iya kan? Sebenarnya dia tuh punya temen cuma dua sebenarnya, itu pun tetangganya, Patrick sama Squidward kan. Patrick kita tahu orangnya gimana kan? Squidward itu sebenarnya benci sama SpongeBob kan. Dia juga punya bos toksik kan, toksik banget kan bos dia. Dia juga nggak pinter-pinter amat, dia nggak pernah lulus ujian nyetir kan. Cuman kalau kita pikir kenapa dia tuh mungkin hidupnya happy terus gitu. Mungkin lebih happy daripada kita yang di sini, kenapa gitu kan? Kenapa dia tetap cinta sama pekerjaannya, dan yang paling penting kenapa kita nonton SpongeBob gitu, kenapa seru gitu hidup dia kan? Mungkin next. I think jawabannya itu karena setiap hari-harinya SpongeBob itu selalu seru, iya betul. Tapi kenapa bisa selalu seru? Karena dia itu selalu mengerjakan sesuatu yang baru. Dimulai dari hobinya dia kan nangkap ubur-ubur, terus somehow dia pernah dikejar cacing besar Alaska gitu kan. Terus dia sempat main marching band juga. Ini jadi openernya Super Bowl kalau nggak salah kan. Terus somehow tuh dia pernah nyasar di hutan, terus untuk pulang dia nanya kerang ajaib. Jadi benang merahnya kalau dari SpongeBob itu, I think tiap harinya itu selalu ada, tiap episodenya selalu ada yang baru gitu yang dilakukan. Mungkin next. Cuman ternyata lagi tuh sebenarnya walaupun hari-harinya SpongeBob itu melakukan hal yang baru, cuman ternyata I think nggak selamanya itu menyenangkan, nggak semuanya warnanya itu cerah. Ada masa di mana SpongeBob itu nangis, ada masa dia desperate atau itu kayak otaknya chaos gitu kan waktu itu kan. Terus ada masa di mana sebenarnya dia tuh cuman camping di depan halaman rumahnya aja gitu kan. Terus ada beruang datang gitu kan. Ada masa di mana dia nggak bisa keluar rumah karena kayak waktu itu kayak parno sakit gitu. Terus teman dia cuma 3, cuman chip, tisu sama penny gitu kan, koin gitu kan. Tapi I think walaupun hidupnya SpongeBob pernah hancur juga, cuman ini tuh far better dari, mungkin next slide. Kalau kita ingat Squidward, ada episode SpongeBob di mana Squidward itu dia pindah rumah ke komplek yang lingkungannya tuh perfect banget, homogen, terus sebenarnya perfect banget hidupnya dia harusnya. Soalnya pagi-pagi main sepeda, terus siang sorenya main klarinet, terus yoga, terus lingkungannya damai gitu kan. Cuman pada akhirnya tuh Squidward tuh cabut juga gitu. Dia naik jetpack kayak gitu keluar dari kompleknya gitu. Terus kenapa bisa kayak gitu kan? I think jawabannya balik lagi ke yang tadi, karena Squidward itu nggak melakukan sesuatu yang baru di setiap harinya. Jadi ya pada akhirnya dia bosan-bosan juga gitu. Mungkin next. Ya I think jawabannya untuk selalu melakukan sesuatu yang baru. Cuman pertanyaan selanjutnya gimana kan? Yang mungkin aku jawab di kartun selanjutnya. Next. Di Phineas and Ferb. Oke. Pada nonton kan Phineas and Ferb kan? Yang kalian ingat apa?
Kalau yang aku ingat kan Phineas and Ferb tuh dia bikin roller coaster di halaman rumahnya, naik menara Eiffel, keluar angkasa gitu-gitu kan. Cuman kalau kalau aku nonton lagi kemarin, kenapa Phineas and Ferb itu bisa melakukan hal-hal ini? Semua itu diawali dengan, coba next. Nah, semua itu pasti diawali dengan pagi-pagi mereka keluar rumah di halamannya gitu. Terus ya udah kayak nyantai aja gitu, menghirup udara segar gitu mungkin. Terus mereka tuh sama melakukan hal yang baru juga, kayak kita ngapain ya? Kayak Ferb, kita ngapain ya? Biar hari kita tuh seru gitu. Nah, dari situ baru ide-ide tuh datang gitu, kayak tiba-tiba bikin roket atau bertarung sama mumi gitu-gitu kan. So, I think solusinya mungkin sesimpel kita keluar rumah pagi-pagi, terus ya udah gitu, let the universe do its job to make our life better. Mungkin Phineas and Ferb itu nggak tahu pada akhirnya tuh mereka bakal bikin roket, bakal keluar angkasa kayak gitu-gitu. Cuman konsepnya mungkin sama kayak SpongeBob tadi, kalau mereka itu selalu ngerjakan sesuatu yang baru gitu. Oke, next. Ya, so kenapa kita nggak make our daily life itu kayak SpongeBob and Phineas and Ferb gitu kan? Next lagi. Ya, ini in my case di 3 bulan ke belakang, ini 3 bulan ke belakang loh ya. Ternyata tuh banyak banget yang aku lakukan gitu. Lari half marathon, terus lari di gunung, main softball, naik gunung Rinjani, nonton Bruno Mars ya. Tapi pertanyaan selanjutnya dari sini kan apa ya? What makes me motivated kan? Kayak gimana caranya kan? Mungkin next lagi yang aku kaitkan sama poin kedua tadi yang belum sempat dibahas, yaitu untuk always have something that we look forward into. Jadi punya selalu yang kita nanti-nantikan gitu. In my case, contohnya mungkin next. Nah, ini yang bakal aku lakukan yang akan mendatang. Bulan depan November itu aku mau ke Jepang, solo trip, first timer ke Jepang. Terus bulan Desember aku mau lari lagi di sebenarnya masih half marathon sih di Singapura bulan Desember. Terus baru kemarin banget war tiket Maroon 5, alhamdulillah dapat. Terus bulan Mei tahun depan tuh aku juga udah register ke event lari di Gunung Rinjani 100. Terus kenapa ini penting? Dan aku tuh baru nyadar ini kayak kemarin banget. Soalnya kemarin itu aku ada meeting sama klien yang lumayan tough. Nggak sampai dimaki-maki juga sih, tapi kayak ya kalau kata bahasa Gen Z itu I'm cooked gitu. Stres banget jujur. Tapi setelah dari call-nya itu tuh kayak ya udahlah bodo amat, gue bakal kerjain ini semua, tapi bulan depan gue bakal ke Jepang gitu. Jadi ya udah gitu, apapun kesulitan yang menghadapi gue yang gue nggak expect, ya bodo amat lah. Toh bulan depan juga ke Jepang gitu, seneng-seneng gitu. Jadi menurut gue ini penting banget untuk punya hal yang kita look forward into ya. So I think next slide, saran gue adalah book your next trip. Pulang dari sini mungkin mulai cari-cari promo. Terus Senin nanti mungkin mulai ajuin cuti. Terus kalau misalkan gak punya temen bisa calling-calling gue. Gue juga. Siapa tahu bisa bareng. I think to close my story, ada satu quotes yang gue baru nyadar kalau 3 bulan ke belakang tuh gue udah melakukan banyak hal kayak gitu kan. Terus gue nyadar mungkin next quotes-nya adalah life is too short. Hidup tuh pendek banget. Even di hari gue yang ketemu klien yang
apa ya, yang jahat tadi, yang hampir memaki-maki gue tadi, tetap life itu still too short. Thank you semua.